Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan presentasi untuk mata kuliah Ilmu Pertanian Modern dengan topik yang akan saya bahas adalah urban farming. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raden Baris Ibra Fahira dari kelas A, jurusan Agribisnis dengan NPM 21024010039. Urban farming saat ini menjadi tren dan kegiatan baru yang digemari oleh banyak orang, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan. Karena adanya pandemi COVID-19, lalu juga diperlakukannya WFH atau work from home yang menyebabkan orang-orang lebih banyak berkegiatan di dalam rumah. Sehingga mereka mencari aktivitas baru agar tidak merasa bosan. Tahukah kalian apa itu urban farming? Urban farming merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitar masyarakat. Luas lahan yang digunakan rata-rata 5-50 meter kuadrat. Komoditas yang digunakan adalah tanaman yang berumur pendek, seperti sayuran, lalu buah, tanaman obat, dan juga tanaman hias. Hasil dari urban farming ini lebih menyehatkan karena tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintesis, atau sepenuhnya urban farming ini tuh menanam dengan sistem penanaman organik. Lalu, konsep urban farming. Pembangunan di perkotaan ini menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau sehingga sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus dapat meningkatkan polusi yang dapat berdampak sangat buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Nah, urban farming ini menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Urban farming dapat mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Ini adalah salah satu contoh gambar urban farming yang sudah diterapkan. Jadi di sininya di depannya ada tanaman-tanaman yang sudah ditanam, lalu di belakangnya tampak bangunan-bangunan besar khas dari perkotaan. Lalu, selain tanaman sayuran, tanaman hias itu juga berperan sangat signifikan pada tren urban farming. Karena peminatnya itu meningkat bahkan sampai memunculkan petani-petani tanaman hias dari generasi milenial yang sukses. Nah, dua di atas merupakan gambar dari urban farming menggunakan tanaman hias. Dan yang di bawahnya adalah urban farming dengan menggunakan tanaman obat-obatan dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya, manfaat urban farming. Urban farming membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksanaan 3R. 3R adalah reduce, reuse, dan recycle untuk pengelolaan sampah di kota. Lalu juga dapat menghasilkan udara segar dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Meningkatkan estetika dan keindahan kota karena menanam tanaman di depan rumah misalnya itu kan akan orang-orang yang lewat akan melihat oh sangat indah ya rumah ini. Lalu mengurangi biaya dari pengelolaan sampah karena telah melakukan 3R tadi. Lalu pemenuhan bahan pangan kebutuhan keluarga yang lebih sehat dan segar karena menanam sendiri dan tidak menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia. Dan yang terakhir adalah memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk kota. Jika hasil dari panen urban farming tersebut dijual ke pasar dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya, ada beberapa sistem penanaman urban farming, yaitu ada hidroponik, vertikultur, aquaponik, dan wall gardening. Hidroponik merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Media tanam yang digunakan ini dapat berupa arang, sekam, pasir, pecahan batu bata, dan lain sebagainya.
bahan utamanya adalah air, karena pemenuhan nutrisi tanaman dalam hidroponik dapat diberikan dalam bentuk larutan yang mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Dengan media tanam yang digunakan biasanya botol plastik bekas ataupun pipa paralon seperti yang tertera pada gambar. Lalu ada vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman dari bawah ke atas. Teknik vertikultur ini hampir sama dengan penanaman konvensional pada umumnya. Jadi ini menggunakan media tanah sebagai media tanamnya, namun yang membedakan adalah cara peletakan tanamannya. Kalau vertikultur meletakkan tanaman secara vertikal, seperti yang tertera pada gambar. Wadah untuk media tanamnya itu bisa menggunakan botol bekas atau pipa paralon yang seperti pada gambar di situ. Lalu juga bisa pot, polybag, ataupun wadah yang lainnya. Selanjutnya adalah aquaponik atau teknik budidaya tanaman yang digabungkan dengan budidaya hewan air, seperti ikan. Ini itu merupakan salah satu simbiosis mutualisme antara ikan dengan tanaman, karena kotoran ikan yang dikeluarkan itu dimanfaatkan oleh tanaman sebagai pupuk untuk memenuhi nutrisinya. Lalu tempat untuk menampung ikannya atau kolam ikannya akan menjadi bersih dari kotoran. Selanjutnya adalah wall gardening, merupakan teknik budidaya tanaman secara vertikal yang memanfaatkan dinding sebagai model penanaman. Teknik ini hampir sama dengan vertikultur, tapi ini dilakukan penanaman di dinding, seperti yang tertera pada gambar. Lalu, tanaman yang digunakan itu biasanya lebih berpusat pada tanaman hias, bukan sayuran. Dan media tanam yang digunakan adalah tanah. Selanjutnya adalah dampak urban farming. Ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah menjawab krisis ruang terbuka hijau yang pertama. Nah, konsep urban farming ini yang seperti sudah saya jelaskan, menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Urban farming ini dapat mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, ada berbagai sistem penanaman urban farming seperti vertikultur, hidroponik, aquaponik, serta wall gardening yang dapat dengan mudah diterapkan di area terbatas. Yang melakukan urban farming ini dapat merubah atap rumah mereka menjadi kebun atap, lalu juga pagar rumah mereka menjadi tanaman vertikal, dan sebongkah pipa dapat menjadi kebun tanaman hidroponik yang subur. Yang kedua adalah menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang saat ini terjadi menyebabkan tingginya laju pembangunan yang turut mengikis habis, belum sampai habis, tapi hampir habis keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota saat ini tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, karena permintaan bahan pangan yang tidak tercukupi akan menyebabkan kenaikan harga. Jika ini terus terjadi, urban farming dapat diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan kota itu sendiri. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Urban farming ini selain mendekatkan diri sendiri kepada alam, juga merekatkan hubungan sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Urban farming saat diterapkan di lingkungan masyarakat ini dapat menguatkan rasa kebersamaan yang menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar
kegiatan pemberdayaan komunitas, urban farming ini juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming tersebut. Lalu, dampak negatifnya adalah meningkatnya polusi suara dan udara, banjir, serta pemborosan energi terutama air. Yang kedua adalah berkembangnya spesies nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Atau dapat disimpulkan, dampak negatif ini akan terjadi apabila kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai. Sekian penjelasan dari saya tentang urban farming. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.